Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya ceria-ceria ya. Saya senang bisa bertemu walaupun secara virtual ini. Selamat datang di ruang virtual ini kepada adik-adik semua, teman-teman semua dari berbagai SMP. Dan pada pagi hari ini kita berkumpul dalam saudara-saudara seiman, dalam sahabat-sahabat dalam Tuhan Yesus. Bahwa kita semua akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri sebagai guru dan Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bergembira dan menyambut sabda Tuhan itu melalui Romo Paulus SPD yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih untuk partisipasinya dari Bapak Ibu semua, dari teman-teman semua. Selamat mengikuti pertemuan ini. Terima kasih Romo telah menyediakan diri untuk bersama-sama teman-teman semua untuk memberikan animasinya bagaimana kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus belajar dari Tuhan Yesus sendiri sebagai guru dan Tuhan. Selamat mengikuti pertemuan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Suster sudah menyambut dan juga sekaligus membuka acara cangkruan pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita akan bersama Romo, mungkin saya akan sedikit memberitahu bahwa teman-teman yang mengikuti cangkruan ini tidak hanya dari Surabaya, ada dari berbagai penjuru daerah atau penjuru kota. Ada yang dari Sidoarjo, lalu ada yang dari Gresik, dan ini ada yang spesial dari kota Soe. Nah, apakah ada teman-teman yang tahu ini? Kota Soe itu kota mana ya? Di mana ya? Ada yang tahu, teman-teman? Kecuali yang dari teman-temannya dari Soe pasti sudah tahu ya dari mana. Yang dari Surabaya nih, ada yang tahu tidak? Tidak. Tidak. Dari kota Soe itu adalah dari NTT. Wah, sungguh bahagia sekali hari ini kita bisa bertemu teman-teman dari NTT. Untuk waktu ini kami mempersilahkan Romo Paulus Rantolumbang Tobing SPD dari Paroki Santa Maria Gresik untuk menemani arek-arek milenial. Monggo Romo. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk keluarga besar SMAK Stella Maris Surabaya yang sudah mengundang saya untuk pembicara sebagai narasumber untuk rekoleksi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Suster Priska tadi yang sudah menyambut kita pada pagi hari ini. Kita perlu mengetahui dulu apa sih yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang Yesus sebagai guru dan Tuhan. Kalau kita berbicara tema ini, sebenarnya apa yang melatar belakangi pembicaraan kita kali ini? Dikatakan bahwa latar belakang tema Yesus sebagai guru ini mau mengatakan kepada kita bahwa tahun ini Keuskupan Surabaya, kebetulan ini adik-adik semua, Bapak Ibu dan juga sekolah Stella Maris ini berada dalam wilayah Keuskupan Surabaya. Tahun ini kita membahas tentang sebagai ardas dari Keuskupan, yaitu tentang ingin mengenal Yesus. Mengenal Yesus itu secara apa? Yang pasti adalah secara pribadi. Itulah latar belakang pertama yang menjadi bahan kita rekoleksi hari ini. Latar belakang yang kedua, bulan September ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Jadi semua kita udah tahu, adik-adik atau secara khusus anak-anak SMP sudah tahu bahwa bulan September setiap tahun bagi orang Katolik itu adalah bulan Kitab Suci Nasional. Setiap tahun tema yang diangkat dalam BKSN ini disingkat itu beda-beda. Tahun ini kita mengambil tema di Keuskupan Surabaya, mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan lewat Injil Markus. Jadi dari latar belakang dua hal ini, makanya tema
rekoleksi kita kali ini adalah cakruan arek milenial mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan menurut Injil Markus. Nah, dikatakan di sini sebagai selingan aja, sebagai informasi supaya nggak keliru. Tapi sebenarnya guru-guru udah pada tahu ini. Generasi abad 20 sekarang ini dikatakan bahwa ada generasi X, generasi Y atau milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Generasi X itu yang lahir tahun 1965 sampai 1979. Generasi Y atau milenial yang lahir pada tahun 1980 sampai 1995. Generasi Z itu 96 sampai 2001 dan generasi terakhir ini generasi Alpha 2011-2025. Jadi adik-adik yang ikut rekoleksi ini sekarang bukan milenial. Mereka itu masuk dalam kategori generasi Z. Yang generasi milenial itulah orang tua mereka rata-rata gitu. Nah, itu hanya sekedar selingan aja. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa kali ini kita akan mendalami tema tentang mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan dalam Injil Markus. Dari tema ini kita bisa mengenal 4 kata kunci yang perlu kita renungkan pertama-tama. Yang pertama itu Yesus, yang kedua guru, yang ketiga Tuhan, dan yang keempat Injil Markus. Jadi dari tema besar ini ada 4 kata kunci yang perlu kita pahami pertama-tama. Yang pertama yaitu Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah anak Maria. Yesus itu adalah juru selamat. Yesus itu adalah anak Allah, raja, nabi, guru, Tuhan, dan lain-lain. Jadi kalau adik-adik lihat misalnya sering atau pernah belajar dan membaca kitab suci, ada begitu banyak sebutan-sebutan yang dialamatkan kepada Yesus dan itulah memang gelar-gelarnya. Mengapa begitu banyak? Karena salah satu hal yang harus kita catat bahwa semakin seseorang terkenal, semakin banyak sebutan kepada dia. Atau misalnya nih, adik-adik yang masih sekarang ini masih SMP, pasti banyak sebutan yang diberikan oleh teman-teman kalian kepada kalian. Entah si gendut lah, entah siapalah. Jadi setiap orang itu pasti punya sebutan-sebutan atau sebutan akrab atau sebutan ejekan yang diberikan teman-temanmu kepada kamu. Nah, dengan begitu juga dengan Yesus, bahwa Yesus itu karena dia di zamannya itu sangat terkenal, makanya begitu banyak sebutan atau gelar-gelar yang diberikan kepada dia. Kata kunci yang perlu kita ketahui juga adalah bahwa dikatakan Yesus itu sebagai guru. Jadi tadi itu Yesus sekarang guru. Guru itu siapa? Ya, adik-adik semua yang rata-rata ada di sekolah bahwa guru itu kita sudah tahu siapa mereka, profesi mereka itu apa. Yang pertama adalah mereka adalah pengajar atau pendidik. Tugas guru adalah mengajar anak didik agar bisa membaca yang pertama, menghitung. Itu sudah mulai dari PAUD, TK, dari SD itu guru-guru mengajar kita agar bisa menghitung, membaca, bakat lain, menyanyi atau bisa menari, dan lain sebagainya. Tugas guru juga ternyata mendidik anak bukan hanya mereka pintar, tetapi mendidik mereka supaya juga bermoral. Misalnya di sekolah Katolik itu sangat enak karena apa? Karena saya katakan enak karena ya kalian berada di lingkungan Katolik. Lain kalau misalnya adik-adik yang sekolah di lingkungan swasta, apalagi kita di sini misalnya di lingkungan negeri, di mana negeri itu pasti mayoritas adalah bukan Katolik, tapi istilahnya itu dari beragama lain atau misalnya Muslim. Nah, bagaimana mereka hidup di lingkungan itu, pasti mereka mempunyai tantangan tersendiri. Tapi kalau adik-adik sekolah di sekolah Katolik, masalah moral sebenarnya sangat diprioritaskan oleh sekolah-sekolah itu. Karena sekolah-sekolah Katolik bukan hanya mengajar anak didik untuk pintar, tetapi
mengajak anak didik itu supaya mempunyai moral atau mempunyai hati nurani. Jadi istilahnya itu apa ya? Pendidikan intelektual dan spiritual mereka itu diusahakan untuk seimbang. Itulah yang rata-rata didapatkan oleh murid-murid yang sekolah di sekolah Katolik. Kembali ke tema bahwa guru di dalam sekolah mengajar anak itu tadi agar mempunyai kemampuan spiritual dan juga kemampuan intelektual. Dalam hal ini juga ternyata guru di sekolah bertindak sebagai sahabat bagi anak-anak, bukan hanya sebagai guru yang ditakuti. Pengalaman saya dulu ketika saya sekolah, guru itu bagi saya tuh seorang yang menakutkan gitu loh. Karena di zaman saya itu guru-guru itu galak. Kalau kita tidak bisa tidak bisa menjawab pertanyaan atau ketika kita tidak membuat PR, kita tuh dipukul gitu. Di zaman sekarang ini nggak bisa lagi, guru nggak bisa lalu tangan kepada murid. Tapi zaman kami itu dulu, wow, itu sesuatu yang belum lumrah. Makanya bagi kita itu zaman dahulu guru itu sesuatu yang menakutkan. Tetapi beda sekarang ini, saya katakan, adik-adik beruntung di zaman ini bahwa guru-guru di sekolah itu sekarang itu tidak pernah melakukan tindakan kekerasan kepada murid. Karena itu sangat dilarang dan itu juga menjadi istilahnya itu motivasi bagi adik-adik menganggap guru itu bukan hanya sebagai guru, tetapi teman bagi Anda untuk mendapatkan sesuatu agar Anda bisa berkembang dalam intelektual dan juga seperti saya katakan tadi dalam bakat-bakat lainnya. Nah, kata kunci ketiga yaitu Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang pasti setiap agama mempunyai konsep tersendiri tentang Tuhan. Tuhan itu yang seperti apa? Tuhan itu yang tidak bisa disentuh, dan kita seorang Katolik meyakini bahwa Tuhan itu adalah seseorang yang dipuja, disembah karena Dia Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan lain sebagainya. Tuhan itu jauh sekaligus dekat dengan kita. Jauh karena kita tidak bisa melihat atau merangkulnya, dekat tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Itulah yang kita yakini sebagai orang Katolik, bahwa Tuhan itu jauh dan dekat dalam arti jauh karena kita tidak bisa menyentuh Dia, tetapi dekat karena kita bisa merasakan kehadirannya lewat perjalanan hidup kita sehari-hari. Kata kunci keempat yang perlu kita dalami adalah Injil Markus. Dalam kitab suci kita itu ada 4 Injil. 4 Injil itu pertama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Injil Markus ini tulis oleh seorang yang bernama Yohanes Markus. Pada zaman dahulu ketika Yohanes Markus masih ada, rumah mereka itu katanya sering dijadikan tempat berkumpul orang-orang Kristiani. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Dalam perjalanan lain juga Markus itu adalah teman perjalanan misi Paulus ke Roma, dan di Roma juga mereka sempat bertemu dengan Petrus. Injil Markus dikatakan ditulis di kisaran tahun 65 sampai 70 Masehi bersamaan dengan peristiwa penghancuran Bait Allah di Yerusalem oleh pasukan Romawi pada tahun 70. Markus lewat Injilnya mengajak kita untuk percaya kepada Yesus sebagai guru dan Tuhan dan membagikan iman itu kepada orang lain. Inilah sekilas tentang Injil Markus itu. Yang adik-adik perlu ketahui adalah bahwa memang Injil Markus itu adalah salah satu dari 4 Injil. Ditulis oleh Yohanes Markus sendiri. Nah, kita akan masuk ke dalam tema yang lebih spesifik lagi tentang Yesus sebagai guru. Guru itu identik dengan kata rabi dalam bahasa Ibrani. Rabi itu adalah gelar yang dipakai oleh para pengajar Taurat Yahudi. Di zaman Yesus itu, guru itu hanyalah mereka yang mengajar hukum Taurat. Para guru ini dikatakan mereka mempunyai sekolah
pendidikan mereka itu dimulai dengan jangka waktu yang sangat panjang. Mereka belajar tentang teologi. Jadi sebelum mereka mendapatkan titel sebagai guru, mereka harus belajar bertahun-tahun. Sementara kalau kita lihat, Yesus tidak sekolah. Yesus tidak menempuh pendidikan seperti guru-guru di zamannya itu. Akan tetapi, walaupun Yesus tidak mempunyai pendidikan seperti guru, dia tetap dipanggil sebagai guru oleh murid-muridnya dan juga oleh banyak orang. Karena memang Yesus itu bisa mengajar lain dari ahli-ahli Taurat itu atau para pengajar hukum Taurat itu. Jadi, walaupun Yesus tidak mempunyai pendidikan di sekolah keguruan, tapi dia mempunyai kuasa untuk mengajar. Dikatakan juga dalam Injil bahwa Yesus disebut guru bukan hanya sebagai guru biasa. Dia adalah guru di atas segala guru. Nah, kalau dikatakan guru di atas segala guru, berarti dia titelnya itu sudah tidak seperti guru lagi gitu loh. Dia sudah lebih ajaib atau lebih berkuasa daripada sekedar seorang guru. Sebagai guru dia tidak hanya mengajar. Mengapa dikatakan Yesus itu guru di atas segala guru? Karena dia tidak hanya mengajar hukum Taurat, akan tetapi mengajar tentang kerajaan Allah, di mana pandangan tentang kerajaan Allah itu lebih luas daripada sekedar hukum Taurat itu. Nah, seperti saya katakan tadi, adik-adik, bahwa guru tidak mempunyai gelar. Dia tidak sekolah atau dia tidak kuliah keguruan. Padahal di kalangan Yahudi waktu itu, seorang hukum Taurat atau seorang guru hukum Taurat berasal juga dari kalangan keluarga imam dan dididik secara khusus. Jadi di zaman Yesus itu, kalau seorang guru hukum Taurat itu berarti dia harus berasal dari keluarga berada, terhormat, atau paling tidak, ya ayahnya itu sudah mengetahui hukum Taurat. Tapi Yesus tidak. Yesus sama sekali tidak tahu tentang hukum Taurat dari keturunan atau dari garis keturunan ibunya. Bahkan ayahnya saja adalah seorang tukang kayu, kan? Tukang kayu tidak tahu tentang ahli Taurat. Ibunya saja, Bunda Maria, tidak mempunyai pekerjaan. Dia hanya mungkin sebagai hanya ibu rumah tangga saja. Akan tetapi, walaupun Yesus tidak mempunyai latar belakang yang begitu bagus seperti kriteria ahli Taurat itu, Yesus mampu melebihi para hukum Taurat itu. Jadi, Yesus berasal bukan dari kalangan orang-orang yang mengetahui hukum Taurat, akan tetapi Yesus belajar sendiri, dan memang itu kuasa yang dia dapatkan itu datang dari Allah, karena kita sendiri menyadari atau meyakini bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi Yesus sebagai guru, ternyata Yesus tidak mempunyai sekolah. Ya, seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini rata-rata guru ya bekerja di sekolah, kan? Seperti di sekolah Stella Maris ini begitu banyak guru. Jadi mereka disebut guru karena mereka mengajar di sekolah. Lain dengan Yesus. Yesus disebut guru tetapi dia tidak mempunyai sekolah. Yesus sebagai guru justru berjalan berkeliling. Coba bayangkan. Seorang guru berjalan berkeliling-keliling mengajar dari kota ke kota. Jadi singkatnya adalah Yesus itu sebagai guru tidak mempunyai sekolah tetap di mana dia mempunyai satu sekolah, dia mempunyai gaji di situ, dia mempunyai murid-murid yang tetap, tidak. Tetapi Yesus mempunyai sekolah di mana-mana. Makanya dalam satu kesempatan Yesus sering mengajak murid-muridnya berkata, itu ada dalam Matius 1 ayat 38, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah dipanggil. Jadi dari sini adik-adik bisa memahami bahwa ternyata Yesus sebagai guru tidak mempunyai sekolah, tetapi sekolahnya itu ada di mana-mana.
Murid-muridnya itu ada di berbagai penjuru, makanya Yesus itu berada mengajar ke satu kota ke kota lain. Kalau di satu kota dia diterima, dia akan mengajar di situ. Kalau dia tidak diterima di situ, dia pergi ke kota lain. Jadi Yesus itu istilahnya itu tidak mau memaksakan kehendaknya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus juga kepada murid-muridnya, kalau di satu kota kamu diterima, tinggallah di situ. Kalau tidak, pergi dari situ. Kibaskan kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Jadi dalam hal ini, Yesus sebagai guru bisa dikatakan sangat bijaksana, bahwa ternyata sebagai guru, dia bisa memaklumi orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. Kalau orang mendengarkan pengajarannya itu, berarti dia layak menjadi murid. Kalau tidak, dia bukan muridnya, akhirnya dia pergi ke tempat lain. Makanya Yesus itu mengembara dari satu kota ke kota lain, karena seperti yang dikatakan tadi, di setiap kota Yesus itu mempunyai murid atau mempunyai sekolah. Nah, adik-adik, kita akan memulai masuk ke dalam tema ini lagi, yaitu Yesus sebagai guru dalam Injil Markus. Saya akan memberikan satu slide supaya adik-adik juga bisa sambil belajar di rumah. Kalau kita lihat dalam kitab suci jelas dikatakan bahwa Yesus sebagai guru itu dalam secara khusus Injil Markus, dia disebut 10 kali sebagai guru dan 2 kali disebut sebagai sang guru. Mengapa dia disebut sebagai guru? Tadi saya sudah jelaskan, karena Yesus itu mempunyai kuasa yang tidak dimiliki oleh guru-guru pada umumnya. Yang berikut, beberapa kali juga ia disapa juga sebagai Rabi, 2 kali oleh Petrus. Rabi, seperti saya katakan juga bahwa Rabi dan guru itu bersama, atau artinya itu hampir mirip, hampir sama. Yang berikut, Markus sering mengatakan bahwa Yesus mengajar atau menyampaikan ajarannya dalam berbagai bentuk-bentuk pengajarannya. Nah, Yesus sebagai guru mengajarkan apa? Ini yang paling penting kita ketahui bersama. Yesus sebagai guru, yang pertama adalah mengajarkan tentang jalan Allah dengan kejujuran. Jadi, yang Yesus perkenalkan pertama-tama kepada murid-muridnya bukan soal menghitung, bukan soal mereka bisa membaca kitab suci, bukan. Karena memang kitab suci waktu itu belum ada, bukan. Tapi Yesus pertama-tama mengajarkan jalan Allah kepada murid-muridnya lewat kejujuran. Adik-adik pasti kalau misalnya pergi ke gereja, seringkali mendengarkan bacaan Injil tentang perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan yang sangat terkenal adalah misalnya tentang anak yang hilang, tentang kerajaan surga itu seperti seseorang menaburkan benih di ladang. Kerajaan surga itu umpama biji sesawi yang tumbuh dari benih kecil bisa menjadi pohon besar, bahkan burung-burung bisa berhinggap di sana. Nah, Yesus mengajarkan perumpamaan-perumpamaan ini karena lewat perumpamaan-perumpamaan itulah Yesus bisa membuat para pendengarnya itu mengerti dengan baik. Misalnya nih, kita ambil contoh ya, satu perumpamaan. Yesus mengatakan adalah, aku adalah roti hidup. Mengapa Yesus mengatakan dia adalah sebagai roti hidup? Karena bagi mereka itu, atau bagi orang-orang Yahudi waktu itu adalah roti adalah makanan pokok. Jadi kalau misalnya pengandaian, kalau misalnya Yesus tinggal di Indonesia atau mungkin di Jawa itu, Yesus akan mengatakan dulu itu bahwa aku adalah nasi, aku adalah tahu tempe yang hidup, macam-macam gitu. Jadi Yesus memberikan perumpamaan agar orang yang mendengarkan itu gampang mengetahui. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah roti hidup, itu berarti orang-orang akan menanggapinya bahwa roti sebagai yang memberikan kehidupan jasmani, Yesus sebagai roti hidup itu akan memberikan kehidupan rohani kepada orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bulan September ini, Keuskupan Surabaya mengajak kita untuk merefleksikan mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan.
Saya akan mengambil 3 contoh yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Yesus sebagai guru dan Tuhan, yang pertama itu adalah Yesus sebagai guru yang mengajar dengan kuasa. Itu ada dalam Markus 1 ayat 21 sampai 28. Yang kedua, Yesus sebagai guru dan Tuhan yang dapat diandalkan. Itu ada dalam Markus 4:35 ayat 41. Dan yang ketiga, Yesus sebagai guru yang melayani. Itu ada dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45. Masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kita renungkan tentang Yesus itu sebagai apa? Sebagai guru dan Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi saya mengambil 3 contoh ini yang sesuai juga yang ada dalam buku BKSN Keuskupan Surabaya. Nah, menurut Injil Markus itu Yesus adalah guru yang pertama penuh kuasa dalam segala hal, yang kedua dapat diandalkan dalam segala situasi, dan juga melayani sesama, teristimewa orang-orang kecil. Yesus sebagai guru itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Yang pertama, selain dari ketiga contoh yang saya sebutkan tadi, mencintai. Yesus selalu mengajarkan kita untuk mencintai Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Lewat Yesuslah kita bisa belajar cara mencintai. Yang kedua, Yesus mengajarkan kita bagaimana cara mengampuni sesama. Mengampuni yang diperkenalkan oleh Yesus bukan hanya sekedar mengampuni begitu saja, akan tetapi mengampuni unlimited, 70 kali 70 kali, yang tak terbatas gitu loh. Pengampunan yang diajarkan oleh Kristus itu kepada kita, pengampunan yang tidak mempunyai syarat, karena dalam hidup sehari-hari kita bisa melihat ya di sekitar kita begitu banyak orang mengampuni tapi syaratnya banyak. Seperti sekarang ini begitu banyak kita lihat contoh-contoh, oke lah saya mengampuni dia tapi proses pengadilan harus berlanjut terus. Ini yang terjadi di sekitar kita. Tapi Yesus yang kita imani itu tidak memberikan contoh atau pengajaran seperti itu kepada kita. Mengampuni, ya mengampuni gitu loh. Mengampuni tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa bla 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 dan sebagainya. Yang berikut, Yesus mengajarkan kita juga cara berdoa yang benar. Ya mungkin inilah salah satu contoh yang bisa kita renungkan, kata ternyata para murid Yesus zaman dahulu itu bisa dikatakan orang-orang yang tidak berpendidikan. Berdoa saja mereka tidak tahu. Makanya suatu ketika murid-murid Yesus meminta agar Yesus mengajari mereka berdoa. Berdoa yang benar itu seperti apa? Lalu Yesus mengajarkan kepada mereka yaitu doa Bapa kami, dan inilah menjadi doa kita juga hingga saat ini. Jadi Yesus itu mengajarkan banyak hal kepada kita, teristimewa juga kepada para murid-muridnya, dan itu kita contoh hingga saat ini. Dan yang berikut, saya juga sudah membahasnya bahwa Yesus mengajar kita agar kita bisa melayani sesama kita, melayani dengan sepenuh hati. Melayani sebagaimana Kristus melayani, dikatakan Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendalami tentang Yesus menurut kata orang. Siapakah Yesus itu? Kalau saya tanya, adik-adik pasti sudah bisa menjawab sekarang ini sesuai dengan tema kita, Yesus sebagai guru dan Tuhan. Tapi itu menurut siapa gitu? Itu menurut Injil Markus gitu. Sekarang saya mau ngajak adik-adik untuk mendalami siapa sih Yesus itu bagi kamu. Itu yang paling penting. Karena inilah tema kita juga di akhir ini, yaitu kita ingin mengenal Yesus itu bagi saya secara pribadi. Kita akan membaca bersama-sama dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Pada suatu ketika, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya,
Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Adik-adik, saya mengajak adik-adik untuk membaca ini lagi dalam hati. Sejenak, silakan baca dan renungkan sebentar. Yesus bertanya kepada kita saat ini, siapakah Yesus menurut kata orang? Kalau dari Injil tadi kita bisa mengatakan bahwa murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Dan Petrus menjawab ketika Yesus bertanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu yang kita dalami hari ini, siapakah Yesus menurut Markus? Markus menjawab, Yesus adalah guru yang pertama penuh kuasa dalam segala hal, dapat diandalkan dalam segala situasi, dan yang ketiga melayani sesama, teristimewa orang kecil. Nah, pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada adik-adik semua. Bagi kamu, Yesus itu siapa? Ini yang adik-adik harus renungkan atau tanya dalam hati. Yesus itu bagi saya siapa sih? Ini penting kita adik-adik harus ketahui bahwa karena kalau kita memahami Yesus itu siapa bagi kamu, kamu akan merasakan bahwa memang Yesus itu dekat dengan kamu. Kalau adik-adik bertanya kepada saya bahwa Yesus itu seperti apa bagi saya? Bagi saya adalah sebagai best friend saya. Mengapa saya katakan begitu? Ya di dunia ini sih sebenarnya saya mempunyai banyak teman. Tapi saya merasa bahwa teman-teman yang saya miliki itu hanya sekedar teman aja gitu. Ya teman hanya sekedar ketika kita bercanda, makan bersama, atau misalnya ketika kita mengalami masalah, bisa curhat kepada dia, tapi itu kan hanya sebatas ya tidak memberikan kepuasan lewat saran-saran yang mereka dapatkan. Akan tapi, saya merasakan Yesus itu adalah teman terbaik saya karena segala sesuatu yang saya alami, segala sesuatu yang saya rasakan itu saya hanya bisa curhat atau hanya saya berikan kepada dia. Nah, adik-adik, lewat pengalaman ini, kita bisa memetik satu pelajaran bagi kita semua. Bahwa ternyata bagi setiap orang, Yesus itu pasti bermacam-macam. Bagi si Tuti, Yesus itu bisa menjadi seperti raja. Bagi si Andi, Yesus itu bisa seperti ibu bagi dia. Bagi adik-adik, Yesus itu pasti bisa menjadi siapa saja. Bagi Anda, tergantung bagaimana Anda merefleksikan perjalanan Anda atau pengalaman iman adik-adik selama ini kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak hanya sekedar dia sebagai guru, itu kan menurut Markus. Tetapi bagi kita itu secara pribadi, karena kita mempunyai iman kepada Kristus, kita bisa mendapatkan Tuhan itu seperti apa bagi kita. Dan sekali lagi seperti saya katakan tadi, inilah yang perlu kita renungkan bersama. Saya katakan adik-adik tidak akan bisa mendapatkan itu kali ini karena untuk mendapatkan jawaban ini butuh perjalanan yang panjang dan itu tentu melalui proses tahap demi tahap. Adik-adik bisa tanya kepada diri sendiri, siapa sih sebenarnya Yesus itu bagi saya? Kalau Yesus sebagai guru berarti saya harus hidup sebagai murid. Kalau Yesus adalah sebagai raja berarti saya harus hidup menghadapi Yesus itu sebagai seperti prajurit. Kalau Yesus bagi saya adalah seperti seorang dokter berarti saya harus tunduk seperti pasien.
yang menerima segala nasihat-nasihat dia sebagai dokter gitu. Jadi banyak hal yang bisa direfleksikan tentang Yesus kita itu, karena memang Yesus itu tidak bisa dikatakan hanya dengan satu kata, dia bisa melebihi kata-kata manusia, dan tentu ini sesuai dengan iman yang kita miliki. Adik-adik, inilah yang bisa saya katakan pada rekoleksi atau cangkrukan kita pada pagi hari ini. Saya akan mereview lagi secara singkat apa yang sudah kita bicarakan dari jam 9 tadi hingga pada jam 11 ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini semakin membawa kita kepada pemahaman bahwa Kristus itu memang benar-benar ada untuk kita, ada di sekitar kita, di sebelah kita, kalau kita menyadari kehadirannya. Menurut Injil Markus, Yesus adalah sebagai guru dan Tuhan. Tetapi menurut adik-adik sendiri, Yesus itu seperti apa? Dan itulah yang akan menjadi refleksi Anda sepanjang hidup Anda nanti. Dan tentu untuk mendapatkan ini, lagi-lagi tentu kita harus banyak belajar. Belajar mengenal Yesus itu seperti apa. Kalau kita ingin mengatakan Yesus itu seperti apa bagi kita, kita harus mempelajari Yesus itu yang seperti apa. Ada begitu banyak sarana yang bisa Anda dapatkan untuk mendalami Tuhan itu, selain dari rajin berdoa, rajin berbuat kasih, rajin juga membaca-baca artikel atau mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang Yesus itu. Luar biasa Romo, terima kasih sudah memberikan tambah wawasan, tambah pengertian iman untuk mengenalkan Yesus yang seperti apa kepada teman-teman generasi Z ini. Semoga apa yang Romo sudah berikan, teman-teman bisa menyerapnya dengan baik. Ya. Juga tadi Romo sudah mengatakan jika masih kangen dengan Romo, karena ingin bertemu dengan Romo, pengen melihat lagi Romo di mana, bisa melihat dari channel YouTube Romo. Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, menurut saya waktu ini sangat singkat ya, mulai jam 9 sampai dengan jam 11 ini. Kita akan tutup dengan ibadat. Sebelumnya, teman-teman, seperti yang sudah kami janjikan kepada teman-teman, akan ada kuis untuk teman-teman. Baik, kami ucapkan sungguh terima kasih untuk Romo, sudah mendampingi, menemani, dan juga sharing iman dan pengalaman hidup untuk kami semua. Terima kasih Romo, luar biasa sekali. Baik, kita berjumpa lagi, teman-teman. Kita jumpa lagi, mau kuis. Tadi Romonya Kuis, keren sekali oke, ya, luar keren. biasa Romo. Terima kasih Romo, materinya sungguh-sungguh Luar biasa, memberkati luar sekali. biasa dan sangat memberkati sekali untuk teman-teman, terutama di bulan BKSN ini ya, bulan Kitab Suci tadi Ya, sudah. bulan Kitab Suci Nasional. Iya, ya. tadi sudah dijelaskan tentang beberapa Injil ya, maksudnya dari Injil, ayat-ayat Injil yang menjadi permenungan kita di bulan Kitab Suci. Tapi ini. Tadi banyak banget ya. Tadi tuh kebanyakan tuh seputar Injil Markus ya Kak Mega ya. Iya, betul Luar sekali. biasa. Oke, teman-teman, kita akan kembali lagi ke kuis teman-teman ya. Kuis Iya. berhadiah senilai Rp25.000. Pulsa ya Pak Yanda ya. Saya pulsa. Oke. Kita akan dibantu kembali oleh Bapak Nugroho. Halo Bapak Nugroho. Bisa ya untuk mencatat ya Pak Nugroho ya. Oke, siap. Oke, ya teman-teman sekali lagi yang tadi sudah menjawab dan sudah benar, sudah dapat hadiah, tidak boleh menjawab lagi teman-teman ya. Ingat formatnya nanti tulis nama, underscore, nomor HP, beserta jawabannya. Seperti itu teman-teman ya. Seperti tadi formatnya harus jelas ya, ada masih nama, sama nomor ya. HP dan ada jawaban yang benar teman-teman ya. Sudah siap Kak Mega? Sudah siap. Kita lanjut 5 pertanyaan terakhir ya ini 5 kayaknya ya. pertanyaan terakhir. Jadi teman-teman harus fokus. Oke, pertanyaan ini. Pertanyaannya. Oke. Oke, SMA Katolik Stella Maris Surabaya. Pertanyaannya, di mana alamat SMA Katolik Stella Maris Surabaya? Langsung jawab aja. Di mana alamat SMA Katolik Stella Maris Surabaya? Ayo. Jalan apa, nomor apa, kota apa, udah gitu aja. Ya. Udah gitu aja ya. Udah gitu aja, tapi
lengkap. Pakai nomor ya, harus jelas. Oke. Oh, itu sudah ada yang menjawab dengan cepat. Elizabeth Putri dari SMP Negeri 21, Jalan Indrapura 32, Kota Surabaya. Betul Kak Mega? Betul sekali. Betul. Selamat untuk Elizabeth. Selamat pada Elizabeth ya. Nomor Iya. 32 ya. Iya, betul, betul. 30 itu apa? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Tetangga. Oke. Tetangga kayaknya. Pertanyaan